sahabat YouTube semuanya, bagaimana kabar Anda memasuki tahun 2024 ini? Semoga Anda senantiasa dipenuhi sukacita Tuhan, sehat ya, dan diberkati, dicukupkan dalam setiap keperluan kehidupan Anda. Dan saya berdoa di tahun ini Anda mendapatkan semua hal yang baik dari surga. Nah, tiap awal tahun orang percaya umumnya membuat resolusi dan rencana ya. Perusahaan, gereja, pekerja karir, dan pengusaha membuat rencana dan target tahunan. Tapi apa yang terjadi ya, seperti kasus COVID pada waktu itu, banyak rencana yang gagal tercapai karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, banyak yang sudah direncanakan tidak terjadi. Semua ini menggambarkan kita tidak tahu masa depan kita. Sekarang di awal tahun 2024, dapatkah kita membuat rencana awal tahun seperti tradisi kita? Bukankah kita tidak tahu masa depan apa yang terjadi? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi masa depan, khususnya tahun 2024 ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi? Mari kita belajar firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13-17. Kitab Yakobus ini ditujukan kepada jemaat yang terserak di berbagai wilayah Asia. Ini mengingatkan kita beberapa prinsip membuat perencanaan di tengah ketidakpastian masa depan. Kita baca dulu nasnya dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang jika kamu berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di dalam bagian ini Yakobus menegur orang-orang yang tidak ambil peduli terhadap pemeliharaan Allah. Jadi sekarang di dalam ayat 13, yaitu perkataan dari bahasa Yunani yang dapat diartikan lihat sekarang atau lihat dan renungkanlah. Hei kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kesalahan fatal manusia adalah seolah dia mampu mengetahui dan meramalkan masa depannya. Memang sains ilmu pengetahuan memberi banyak kemudahan bagi kita untuk memprediksi masa depan. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi, sekalipun itu hari esok. Karena itu pertama buatlah rencana dengan melibatkan Tuhan ya. Di dalam ayat 13-15 ini dalam kitab Yakobus 4:13 perencanaan sudah lengkap ya, dari perspektif ilmu manajemen. Ada unsur perencanaan waktu, hari ini atau besok kita berangkat, ada target yang dituju yaitu kota Anu, lalu tinggal setahun dan berdagang dan untung, ada kajian marketing. Sudah baik, namun salahnya karena tidak melibatkan Tuhan. Di dalam ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Manusia harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ada kalimat jika Tuhan menghendaki. Ini adalah kalimat doa. Berdoalah dalam menyusun rencana dan pasrahkan itu kepada Tuhan. Daripada kita menunggu dan tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, mengapa kita tidak mulai membuat rencana dan membawa rencana itu kepada Tuhan? Karena tidak ada yang pasti, maka sebaiknya buat saja rencana, tapi bawa dalam doa. Jika Tuhan menghendaki, maka ini akan terwujud. Lalu yang kedua, hargai tiap hari yang Tuhan beri.
di dalam ayat 14 ya. Membuat perencanaan bersama Tuhan itu baik. Namun jangan lupa hargai setiap hari. Hari ini sebagai pemberian Tuhan. Tiap hari itu berharga. Kerjakan tiap hari sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu, terutama khawatir tentang hari esok. Yesus menasehati, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri ya. Matius 6:34. Hidup kita hanya sementara dan singkat. Jangan dibuat rumit dan kompleks. Kerjakan apa yang hari ini Tuhan percayakan. Buang dari pikiran kita berbagai sampah kekhawatiran, berbagai informasi media sosial yang membuat kita gelisah, sehingga kita tidak efektif bekerja hari ini. Syukuri apa yang terjadi hari ini dan kerjakan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, dilakukan perbuatan baik selama diberi kesempatan. Di dalam ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Sepertinya topik berubah di ayat 17 ya, yaitu ada pernyataan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berbuat dosa. Apa artinya? Anda dan saya diminta untuk tidak hanya menunggu perencanaan berhasil dulu, baru mau berbuat baik atau melayani. Buat saja hari ini selama masih ada kesempatan. Jika Anda ingin berbuat kebaikan dan melakukan pelayanan, maka lakukanlah. Tidak usah berkata, tunggu biar masalah saya selesai dulu baru saya melayani atau berbuat baik. Sementara menunggu, usaha dan rencana kita berhasil. Buat sesuatu yang dapat menjadi berkat, karena hari-hari yang kita lewati sangat cepat ya. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari Yakobus 4 ayat 13-17? Selama tahun yang sudah lewat, banyak perbuatan Tuhan yang kita alami, berkat dan pertolongannya ya. Mari kita berhenti melihat masalah. Di tahun baru ini dan selanjutnya, lihatlah kuasa, pertolongan dan berkat Tuhan yang akan kita terima. Jadi kita tidak fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada pertolongan, berkat dan anugerah Tuhan. Jangan takut membuat rencana, tapi selalu libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan saudara dan bawa dalam doa. Kerjakan tiap hari dengan sebaik-baiknya apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup Anda dan saya. Ya, semangat memasuki tahun 2024. Tuhan memberkati Anda semua.